Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman mahasiswa, kita akan lanjutkan perkuliahan online atau kuliah komputer. Sebelumnya kita sudah membahas fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Kita mulai dari fungsi sederhana matematika, menjumlahkan, mencari nilai maksimal, mencari nilai minimal, rata-rata, kemudian juga mencari jumlah nilai. Kemudian kita juga sudah menggunakan fungsi string atau fungsi teks, dan kita juga sudah mencoba fungsi logika if untuk if tunggal. Pada pertemuan kali ini, tutorial kali ini, kita akan membahas fungsi if untuk if multi, yaitu if dengan lebih dari dua kondisi sebab akibat. Kemudian juga fungsi if yang digabungkan dengan fungsi and dan fungsi or. Kemudian nanti juga kita akan bahas fungsi logika yang menggunakan tabel referensi, yaitu VLOOKUP atau VLOOKUP. Dan yang terakhir nanti kita akan membuat grafik yang kita ambil dari data tabel yang ada di Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka Microsoft Excel-nya. Saya sudah mempunyai beberapa contoh. Di fungsi if tunggal sebelumnya, sebagaimana sama-sama sudah kita pelajari, jika ada dua kondisi dan dua sebab akibat, maka kita hanya akan menggunakan satu if, yaitu satu nilai benar dan yang satunya adalah nilai salahnya. Apabila nanti kita berhadapan, sebagaimana contoh ini, ada tiga kondisi atau tiga sebab akibat, yaitu kondisinya adalah kode program. Jika kode programnya D1, maka keterangannya adalah diploma 1. Kondisi yang kedua, jika kode programnya D3, maka keterangannya diploma 3. Dan kondisi yang ketiga adalah jika kode programnya S1, maka keterangannya adalah strata 1. Dengan demikian ada tiga kondisi, berarti nanti kita akan menggunakan lebih dari satu if, yaitu dua if. Jadi jika ada tiga kondisi, kita menggunakan dua if, ada 4 kondisi, kita menggunakan 3 if, ada 5 kondisi, kita menggunakan 4 if, begitu seterusnya. Nah, ini disebut dengan if multi, artinya ada penggunaan fungsi if dalam satu baris rumus atau satu baris code yang lebih dari satu. Di fungsi if multi yang contoh pertama ini kita menggunakan tipe data teks atau huruf. Jadi sebagaimana sebelumnya teman-teman sudah berlatih di Excel, apabila kita memasukkan yang bukan berbentuk angka atau yang tidak bisa dihitung, maka harus diapit dengan tanda petik 2. Nanti akan kita coba praktekkan. Baik, langsung saja kita coba rumusnya. Jangan lupa nanti juga kita akan menggunakan operator pembanding. Jadi operator pembanding itu bisa sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Kalau kita lihat contoh yang ini, maka ini kita pasti menggunakan sama dengan. Baik, kita coba. Jadi sebelum teman-teman nanti menggunakan fungsi if, biasakan untuk mencoba memahami soalnya terlebih dahulu, kemudian membahasakan soal tersebut dengan logika yang ada. Jadi kita lebih mudah nanti untuk memecahkan permasalahan. Jadi kita masukkan sama dengan if rumusnya, kurung buka, kemudian sel logika yang akan diuji, yaitu selnya adalah sel B29. Supaya tidak salah dalam menuliskan sel, kita klik aja sel teks di mana kode program itu berada, atau sel yang mau diuji itu berada. Jadi kita klik di sini, otomatis muncul di sana B29.
Jadi bahasa logikanya seperti ini. Jika sel B29 ini isinya sama dengan atau kode programnya sama dengan D1 titik koma, maka keterangannya adalah diploma 1. Kondisi yang kedua, jika atau if sel B29 itu isinya atau kode programnya sama dengan diploma 3, jangan lupa tanda petiknya, diapit tanda petik, maka keterangannya adalah, oh maaf, jika BD9 ini D3, maka keterangannya adalah diploma 3. Dan kondisi yang terakhir tidak perlu dituliskan lagi if-nya. Cukup langsung hasilnya saja, yaitu strata 1. Di fungsi if, apabila ada dua kurung buka, ini satu kurung buka, ini kurung buka yang kedua, maka akan ditutup dengan dua kurung tutup, seperti ini. Baru kita tekan enter. Atau bisa juga kita tidak perlu tuliskan kurung tutupnya. Kita langsung enter saja. Nah, ini otomatis nanti Microsoft Excel akan menawarkan bantuan untuk autocorrect. Nah, kita pilih saja yes. Jika penulisan rumus kita benar, dia otomatis benar. Tetapi jika penulisan kita salah, misalnya kita kurang satu saja tanda petik, ini kita enter. Nah, ini bisa juga benar. Atau misalnya kita kurang tanda titik koma, seperti ini. Nah, ini otomatis ditambah. Salah di sini. Seperti ini. Jadi otomatis ditambahkan oleh Microsoft Excel. Jangan lupa ke bawah tinggal copy saja hasilnya. Nah, seperti ini. Ini jika misalnya kita rubah jadi S1, jawabannya langsung strata 1. Kita ubah D3, jawabannya diploma 3. Ini contoh yang pertama untuk penggunaan if multi dengan tipe data teks. Kita akan masuk ke contoh kedua. Untuk penggunaan if multi yang lebih dari satu dengan tipe data angka. Kalau kita lihat kondisinya, di sini ada lebih dari satu kondisi. Ada 1, ada 2, kemudian 3, 4, dan 5 kondisi. Berarti kita akan menggunakan berapa if? Ya, kita akan menggunakan 4 if. Kita nanti akan menggunakan 4 if untuk menjawab permasalahan ini. Sebelumnya coba kita pahami terlebih dahulu soalnya. Kira-kira kita akan menggunakan operator pembanding apa? Atau kalau kita lihat permasalahannya, jadi di sini adalah rentang nilai. Jadi jika nilainya 99, nanti nilai hurufnya apa? Itu jadi permasalahan kita diminta untuk menentukan nilai huruf dari deret nilai mahasiswa yang ada, nilai angka yang ada. Nah, kita harus buat nilai hurufnya di sini. Ada 5 jenis nilai huruf. Kita harus buat kondisinya seperti apa. Yang jelas kalau kita menggunakan sama dengan, kalau kita tulis sama dengan ini nanti akan salah. Jadi tidak operator pembandingnya, yang jelas bukan sama dengan. Jadi nanti di permasalahan ini kita akan menggunakan operator pembandingnya adalah lebih besar. Karena apa? Karena logikanya, jika nilainya lebih besar dari 94, yaitu 95 sampai 100, itu pasti A. Nah, itu kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua, jika nilainya lebih dari 84, itu nilainya B. Tapi bisa juga A kan?
tetapi sudah dibatasi oleh kondisi yang pertama. Jadi dia tidak akan melewati batas kondisi yang pertama. Seperti itu logikanya. Langsung saja kita buat rumusnya. Sama dengan if, kurung buka, sel yang diuji, langsung saja kita klik nilainya. Ya. Jika C5 ini nilainya lebih besar dari 94, maka nilainya A. A ini bukan angka, jadi diapit tanda petik, koma lagi. Kita masuk ke if yang kedua atau kondisi yang kedua. Jika masih sel C5 itu lebih besar dari 84, maka dia nilainya B. Jika kondisi yang ketiga, if sel C5 ini lebih besar dari 74, maka nilainya adalah C. Kondisi yang ketiga. Sekarang kita masuk kondisi yang keempat. Jika selnya masih sama, C5 lebih besar dari 58, maka nilainya adalah D. Nah, selain itu yang terakhir kita tidak perlu tuliskan if-nya lagi, langsung ke hasilnya atau jawabannya, yaitu E. Kurung tutupnya nanti otomatis ditambahkan oleh Excel. Yes, nilainya A. Kita copy ke bawah. Inilah hasilnya. Di sini sudah ada nilainya. Coba kita tes. Di sini sudah ada nilai A, C, E, A, D, B. Misalnya nilai 98 atau 95. Berapa nilainya? Kalau dilihat keterangan di sini harusnya A. Ya, nilainya A benar. Kita kembalikan. Ya. Jadi ini adalah fungsi if multi dengan tipe data numerik. Nanti silakan berlatih dan gunakan file ini untuk latihan. Baik, nanti kita akan lanjut ke fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP di bagian kedua dari video tutorial kita.